Baik, sudah siap semuanya? Siap. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar hari ini? Oke. Adakah yang tidak masuk? Oke, coba saya cek. Oke, tidak masuk. Berapa orang? Azhara, Rizky. Oh, Febriansyah. Oke. Baik, sakit. Oke, baik. Semoga cepat diberikan kesehatan. Oke. Baik, anak-anak, yang saya banggakan ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini seperti biasa ya, saya ada sedikit motivasi bagi kalian ya. Coba dilihat itu gambar apa? Ya. Pohon apa itu? Ya, pohon kelapa. Pohon wit klopo, K Junior ya. Jadi itu adalah pohon yang diterpa angin ya. Itu adalah pohon kelapa. Pohon kelapa itu adalah pohon yang tergolong tinggi kayak gitu ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa alam ini ya, ini kelihatannya sederhana tapi ini sangat bermakna ya. Jadi yang bisa kita pelajari adalah semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Semakin tinggi derajat atau status seseorang, itu cobaan hidupnya akan semakin besar. Kayak gitu ya. Berbeda dengan rumput misalnya. Rumput kan di bawah. Nah, apakah rumput itu akan diterpa angin sekencang itu? Nah, tidak. Nah, tapi kelapa yang tinggi ya seperti itu justru angin yang menerpa itu akan semakin kencang. Nah, tapi di balik itu semua, ketika semakin kencang diterpa angin, akarnya itu akan semakin kokoh. Nah, akarnya kelapa. Nah, dan juga dibandingkan dengan rumput, kelapa itu pasti lebih banyak manfaatnya bagi manusia. Ya enggak? Nah, betul sekali. Nah, rumput buat apa? Buat pakan ternak misalnya, buat hiasan. Tapi kelapa lebih dari itu, bisa dibuat bahan masakan, bahan bangunan, dekorasi ya, iya kan, banyak sekali manfaatnya ya. Kita bisa belajar dari sini ya, bahwa cobaan yang kita hadapi itu sebenarnya adalah untuk menguatkan kita ya, untuk membuat kita semakin kuat, agar kita semakin kokoh, dan kita akan jadi tumbuh bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Nah ya, ini ya materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial akomodatif gitu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif di masyarakat dengan tepat melalui kegiatan diskusi kelompok. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan bentuk-bentuk akomodasi dengan realitas sosial secara tepat melalui kegiatan pemecahan masalah. Oke, dengan tujuan pembelajaran yang seperti itu, maka kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama, diskusi kelompok, yaitu belajar dan membagi peran. Ya, ini sudah dibagi kelompoknya ya, kita sudah membagi kelompok, terus sudah ada LKPD di masing-masing kelompok. Nah, di LKPD-nya itu nanti ada bahan belajar. Oke, silakan dipelajari dulu materinya, dikuatkan. Terus kemudian kita akan melakukan talk show ya. Jadi kita hari ini akan melakukan talk show yang mana saya namai dengan ngopi, yaitu ngobrol perkara ilmu. Nah, dan yang ketiga kita akan berdiskusi untuk untuk mencari solusi kayak gitu ya. Jadi saya harap nanti dengan pembelajaran ini kalian menjadi pribadi-pribadi yang solutif ketika menemui masalah ya, bukan menjadi pribadi yang malah membumbui masalah ya. Nah, itu ya, kita refresh dulu materi kita sejenak ya, tentang akomodasi ya. Apa akomodasi kemarin? Coba angkat tangan. Apa Diva? Upaya dalam menyelesaikan
Upaya dalam menyelesaikan masalah. Oke, bagus. Terus? Sama. Oh, sama ya. Ada jawaban yang lain? Upaya untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Ya. Oke, baik. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari akomodasi ya. Kita kuatkan lagi, kita meneruskan talk show dari minggu lalu ya. Kita kuatkan lagi di sini. Ya, di sini ada bentuk-bentuk akomodasi. Ya, ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, segregasi. Kenapa solusi untuk menyelesaikan masalah itu ada banyak? Apa, Diva? Karena setiap masalah atau konflik itu berbeda-beda. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Jawabannya ya, kita itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah dengan satu solusi yang sama. Tergantung masalahnya apa dulu atau konfliknya apa dulu. Nah, makanya di sini itu akomodasi itu ada berbagai macam. Ya. Kita pahami lagi apa sih sebenarnya istilah-istilah ini, terus gimana makainya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, silahkan ya. Sekarang itu kita waktunya untuk diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ya, yang isinya itu pertama kalian belajar dulu ya bentuk-bentuk akomodasinya tadi. Kemudian yang kedua kalian membagi peran atau menyusun skenario. Nah. Oh enggak, itu yang kelompok apa itu namanya? Itu skenario. Ya, oke. Nah. Ya, tadi tanya lagi. Oke, semangat, tetap semangat. Oke, lanjut. Oh, ini bisa di skip. Yang penting ini dulu ya. Kalian baca dulu apa itu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi. Ada yang sudah belajar nggak tadi? Apa, belajar apa? Apa yang kamu pelajari? Saya juga baca aja, Pak. Ya, maksudnya yang apa? Yang sudah dibaca yang bagian mana? Apa Tri? Sama. Oke, dibaca lagi ya. Ya, Pak. Karena konflik itu tidak akan terjadi kalau ada yang ngalah. Konflik itu terjadi kalau ketika setiap orang itu merasa paling benar sendiri, ya enggak? Iya, engkel-engkelan kayak gitu. Nah. Kita menyelesaikan masalahnya sendiri ketika di sana. Nah, makanya ini ada talk show, kan kita sini cari solusi. Nah, makanya kalian juga harus tahu sebenarnya solusi yang diberikan teman-teman tuh maksudnya apa sih. Nah, kan nanti teman-teman yang lain tuh akan ngasih solusinya dari sini. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warga Jember yang saya banggakan ya, hari ini kita bertemu lagi dalam acara talk show ya, yang hari ini bernama Ngopi, yaitu ngobrol perkara ilmu. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Talk show kita hari ini ya akan mendatangkan beberapa narasumber ya, yang mana akan menyajikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Narasumber kita hari ini adalah pihak yang berasal dari PT Semen Jaya Abadi dan juga warga desa Sidowaras. Nah, bagaimanakah konflik atau masalah yang mereka hadapi ya? Oke, baik, langsung saja kita saksikan berikut ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Syakil Darsono. Di sini saya ketua dari Paguyuban Petani Sidowaras. Jadi masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kami adalah pembangunan pabrik PT Semen Jaya Abadi sangat merugikan bagi warga setempat, khususnya para petani. Karena Saya ingin menjawab sekarang. Dengan adanya protes dari Bapak Rehan, dengan adanya PT kami, sebenarnya PT kami tidak mengganggu kerja dari petani kalian. Dan sebenarnya yang mengganggu atau yang membuat
air itu berkurang itu karena adanya musim kemarau? Karena lahan resapan air di desa dialihfungsikan menjadi pabrik, jadi tidak ada pohon yang meresap yang menyimpan cadangan air untuk untuk pengairan. Jadi kayak tanahnya itu tandus tanpa pohon. Kenapa pastinya kalian tahu kan, ketika kalian beraktivitas melakukan penanaman, kalian pasti tahu ada pembangunan. Kenapa kalian tidak langsung bicara kepada pihak PT kami, tidak usah langsung bicara kepada petinggi-petinggi yang ada di desa? Biasanya kan langsung bisa mengutarakan pendapat Anda kepada kami. Baik, pemirsa, mari kita lanjutkan acaranya. Mungkin sepertinya dari Bapak Nehan selaku Ketua Paguyuban ada yang mau disampaikan lagi. Jadi kami itu berpenghasilan sedikit. Terus pekerjaan kami di sawah dihambat karena terjadinya pembangunan pabrik tersebut. Kami, para paguyuban petani, memutuskan bahwa ingin menutup pabrik tersebut dan ingin menanam tanaman kembali di sekitar pabrik tersebut. Sekian, terima kasih. Oh, izin menyela. Tidak bisa seperti itu karena kami sudah memiliki persetujuan. Sudah ada surat-surat yang tercatat dari situ. Apakah kalian tidak sadar dengan adanya kondisi kalian yang seperti itu, bahwa pabrik kami sering memberikan baksos kepada warga-warga desa Sidowara seperti itu? Tapi meskipun pabrik kalian memberikan bakti sosial, tapi itu merugikan kami juga. Maksudnya bakti sosial yang kalian berikan itu tidak setimpal dengan kerugian yang kami dapat. Uang tidak bisa menggantikan lingkungan yang rusak. Kami tidak peduli dengan adanya kerugian yang telah terdampak bagi para pekerja pabrik, karena para pekerja pabrik tidak punya rasa kasihan terhadap kami para warga yang berpenghasilan sedikit. Saya dan petani lainnya kan menghasilkan tanaman pokok untuk kalian makan. Kalau kegiatan kami terhambat, kalian mau makan apa? Makan semen. Tapi masa beneran sih kalau emang kita gagas dan sama kalian, orang kita udah ngasih bantuan sosial masih kurang, terus kalian mau maksa kita buat nutup pabriknya juga gak bakalan bisa. Kenapa gak dari awal aja? Kalian gak usah takut ngomong ke kita. Kalau mau protes ya protes aja. Kenapa gak dari awal? Iya. Kenapa baru ada kayak gini baru protes? Itu tidak bisa menutup kemungkinan bahwa warga-warga juga ketika pabrik kami ditutup, warga-warga sekitar kalian juga kena dampaknya, seperti banyak warga-warga kalian yang tidak memiliki pekerjaan karena kami memberikan peluang pekerjaan kepada warga-warga kalian yang tidak memiliki penghasilan, yang tidak memiliki sawah pun bisa kerja kepada kami. Itu bukannya kalian mementingkan diri kalian sendiri, petani-petani. Sepertinya ini sangat memanas ya suasana pada siang hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, tenang dulu ya, ditenangkan ya, tenang masih ya. Oke. Coba sekarang dari peserta di sini mungkin ya ada solusi ya. Kira-kira bagaimana sih kok semakin rumit masalahnya ya? Jadi dari warga seperti ini, dari pemilik pabrik seperti ini, sepertinya kita butuh bantuan peserta di sini untuk memberikan solusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Dilemeru dari komunitas Ijo Lumut. Di sini saya ingin memberikan pendapat atau solusi untuk pabrik semen dan para petani. Yang pertama di sini untuk pabrik semennya, menurut saya pabrik semen itu sebelum dibangun atau sebelum proses pembangunan itu harus ditanyakan dulu kepada seluruh warga termasuk petani. Ya, nah terus di sini saya menjadi pihak ketiga yang netral yang memberikan solusi, yaitu ada dalam bentuk akomodasi arbitrasi. Oh, arbitrasi. Iya, salah. Mediasi. Oh, mediasi, oke. Mediasi pihak ketiga yang netral dari menyelesaikan masalah pabrik dan petani. Oke, berarti komunitas Ijo Lumut
Ikatan Jomblo Lucu Imut ini siap untuk menjadi mediator, ya, begitu. Oke, siap ya. Berarti siap. Baik, ini ada solusi juga dari Kuda Balap, Komunitas Pemuda Berbadan Gelap. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasira Risa Ramadhani. Di sini saya akan memberi solusi kepada paguyuban petani dan pabrik PT Semen Jaya Abadi. Nah, kalau buat saya sendiri, cara menyelesaikannya adalah dengan pengadilan. Karena kedua belah pihak sendiri itu nggak mau kalah, jadi mungkin bisa ke pengadilan. Soalnya di pengadilan juga ada undang-undang tentang lingkungan dan juga undang-undang tentang pembangunan pabrik. Oke, jadi di pengadilan solusinya. Ya, Atau nama lainnya apa? akomodasi adjudikasi. Oke, adjudikasi. Baik, terima kasih untuk pemuda berbadan gelap atau kuda balap, tepuk tangan. Kita sudah mendengar beberapa solusi ya dari kelompok, maksud saya dari komunitas, ada dari komunitas Indonesia dan kuda balap. Salah satu solusinya adalah menggunakan mediasi ya. Dan yang kedua ada adjudikasi. Seperti itu. Bagaimana dari pihak narasumber, apakah sudah fair dengan solusi yang dikemukakan oleh peserta? Kami tidak setuju karena dari awal sudah saya sampaikan terkait tentang surat-surat yang sudah disetujui oleh pihak setempat. Dikarenakan kami ketika membuat PT tersebut sudah ada persetujuannya dan kami juga tidak meminta tanah kepada Desa Sidoaras, tapi kami membeli tanah kepada desa tersebut. Meskipun jenengan membeli tanah, tapi tanah tersebut merugikan para petani yang ada di Desa Sidoaras. Jadi sama aja, meskipun jenengan beli tanah berhektar-hektar pun, tapi kalau merugikan sama aja kalian ingin menjatuhkan para pekerja petani tersebut. Apa kalian ingin makan dengan semen? Bukan semen. Apa meskipun kita makan nasi itu berasnya dari kalian, iya kalian petani, tapi apa kita beli ke kalian? Enggak kan? Petani banyak, bukan cuma kalian. Apa kalian Tapi apa kalian tidak memikirkan para petani yang bekerja di Desa Sidoaras? Kita memikirkan kalian, buktinya kita mengadakan acara bakti sosial, kita memberi pekerjaan ke warga yang nggak ada pekerjaannya. Apa itu masih kurang buat kalian? Bukannya kalian yang egois? Oke, baik. Begini, dari warga tadi juga ada yang mengusulkan untuk membawa perkara ini melalui jalan adjudikasi atau dengan ke pengadilan seperti itu ya. Membawa masalah ini ke pengadilan. Gimana menurut panjenengan semuanya? Membawa masalah ke pengadilan. Menurut saya itu sebenarnya juga bukan jalan yang tepat. Karena kami di sini saja suaranya tidak bisa didengar. Bagaimana di pengadilan mereka bisa membayar dengan pengacara? Kami kan tidak punya dana. Jadi mungkin saja ya kami tidak bisa mengalahkan mereka di pengadilan. Oke. Bagaimana Ibu atau Bapak yang lain? Jadi solusinya menurut kami ingin segera menutup pabrik tersebut. Oh, tentu saja tidak bisa seperti itu. Apa hak kalian untuk menutup PT kami? Harusnya kalian tahu kerugian yang disebabkan oleh pabrik kalian. Harusnya kalian punya sisi kemanusiaan kalian. Kalau kalian tahu dampaknya kepada kami, kenapa kalian tetap membangunnya? Kan kalau sudah tahu dampaknya, harusnya kalian tidak membangunnya. Sebelumnya kami tidak mengerti apa dampak-dampaknya, tapi kami sudah memberikan solusi. Kalian juga bisa mengairi sawah kalian menggunakan aliran dari sungai kan? Kenapa kalian harus menutup PT kami? Warga-warga kalian juga akan kekurangan pekerjaan ketika kalian menutup PT kami. Sebentar Ibu, mohon maaf, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan solusi membawa masalah ini ke pengadilan? Kalau dari saya sendiri, saya kurang setuju, Pak. Karena kami ini tidak
ingin dibilang ketika kami menang waktu di pengadilan kami dituduh membayar pengadilan, karena sebenarnya kita ini tidak salah, Pak. Tidak salah. Dan bagaimana Bapak, apakah memang layak untuk dibawa ke pengadilan? Sebenarnya tidak layak, karena ya saya yang sudah teman kami sampaikan, kami tidak mempunyai dana untuk menyewa pengacara karena kami berpenghasilan sedikit, sedangkan mereka yang berpenghasilan besar, mereka justru akan memenangkan pengadilan tersebut. Jadi kami tidak setuju, tapi kami punya cara, yaitu menutup pabrik tersebut. Jika tidak, kami akan melarang seluruh warga desa Sidowaras untuk bekerja di PT pabrik tersebut. berarti jika kalian melarang warga kalian bekerja di PT kami, apakah itu menutup kemungkinan bahwa warga-warga itu diberi pekerjaan oleh kalian? Ya, karena dari dulu pekerjaan kami itu sebagai petani. Kami damai-damai saja dan baru kali ini kami terusik oleh pekerjaan pabrik. Jadi dari dulu kami memang bekerja sebagai petani dan kami ya penghasilan kami cukup, tapi setelah pabrik dibangun, resapan air tidak ada, jadi ya penghasilan kami menurun. Apakah warga kalian yang bekerja di PT kami itu yakin atau setuju dengan adanya tindakan kalian yang seperti itu? Pastinya setuju, karena mereka tinggalnya sebagian besar di desa Sidowaras dan menjadi korban juga. Baik, sepertinya ya kita butuh solusi lagi ini ya. Sepertinya para narasumber ini tidak setuju dengan solusi yang peserta usulkan, gitu. Mungkin ada peserta lain yang memberikan solusi yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Kemudian, baik saya lanjutkan untuk solusi yang kedua, kalian bisa berkompromi alias bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jangan menggunakan pertengkaran ya. Kalian bisa bekerja sama, ya seperti yang saya bilang tadi, untuk membangun calon baru, bekerja sama untuk menyelesaikan bagaimana caranya untuk kalian tidak merugikan warga, bagaimana cara agar kalian tidak bertengkar terus-menerus, dan saling mengurangi tuntutan antar pihak pabrik semen dan paguyuban petani. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Baik, peserta dan juga narasumber ngopi ngobrol perkara ilmu ya. Sepertinya ini memang sudah sangat panas sekali ya antara warga dengan pemilik pabrik ya. Jadi tadi ada solusi yang sangat saya rasa itu sangat solutif sekali ya, yaitu dengan cara kompromi, saling mengurangi tuntutan tapi mengarahkan kepada kerjasama ya. Jadi mungkin komunikasi lebih diintenskan lagi ya, bagaimana sih enaknya kayak gitu ya. Jadi tidak terus saling menuntut satu sama lain, tapi coba tuntutannya dikurangi seperti itu ya. Begitu ya Bapak Rehan dan juga Ibu Diva. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah datang ke sini ya. Saya apresiasi sekali. Semoga nanti pihak pabrik dan juga para petani segera menemukan solusi dan kalian bisa hidup dengan rukun dan saling menguntungkan seperti itu ya. Baik, tepuk tangan untuk kedua narasumber. Baik, anak-anak yang saya banggakan ya, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Oke, luar biasa sekali pembelajaran hari ini ya. Kemudian saya meminta kesimpulan dari Diva, apa yang sudah kita pelajari hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini, bisa silakan pendapatnya Diva. Kesimpulan dari saya, pembelajaran hari ini memang kita harus banyak mempelajari bagaimana upaya untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa, karena setiap permasalahan itu pasti berbeda-beda. Dan juga kita hari ini belajar bermain peran, di mana kita tidak menjadi diri sendiri. Kita begitu sulitnya untuk bermain peran menjadi seseorang yang sekiranya memiliki watak yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Diva. Ya. Silakan kembali.
Baik, anak-anak yang saya banggakan ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, ya. Ya, saya harap kalian bisa belajar dengan lebih baik lagi ya. Dengan berbagai metode yang menyenangkan ya, saya harap partisipasinya bisa semakin luar biasa ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup ya, silahkan nanti setelah di rumah ya, kalian pelajari halaman 150 tentang lembaga sosial di buku paket. Nanti kita minggu depan akan membahas materi tentang lembaga sosial seperti itu. Kemudian ya, untuk penutupnya itu ada gambar benalu ya. Benalu itu adalah tanaman yang merugikan ya. Kalian jangan sampai menjadi benalu di setiap elemen atau di setiap kehidupan ya. Tapi jadilah pribadi yang solutif kayak gitu. Jangan menambah masalah tapi selesaikan masalah ya. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus pandai-pandai memanajemen masalah itu agar tidak semakin parah, tidak semakin meluas. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi jangan menjadi seperti benalu seperti itu. Oke. Baik, pembelajaran kita akhiri. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kopinya. Habis. Waduh.